Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Saadini Ahmada. Saya adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dengan nomor NIM 012011133103. Di sini saya akan membawakan video yang merupakan proyek dari mata kuliah Filsafat Ilmu yang saya beri judul Menilai Vaksin COVID-19 dengan Ontologi Filsafat. Nah, di sini dari judul ini sendiri bisa kita temukan bahwa kata kuncinya ialah vaksin, COVID-19, dan ontologi. Maka bisa saya simpulkan dari judul ini sendiri ialah bahwa saya menggunakan vaksin COVID-19 sebagai objek yang akan dinilai dengan ontologi filsafat. Ontologi sendiri merupakan salah satu pilar atau landasan dari filsafat ilmu. Nah, apa aja sih yang bakal dibahas di video kali ini? Yang pertama ialah mengapa vaksin COVID-19? Mengapa vaksin COVID-19 dijadikan sebagai objek dari pembahasan ini? Lalu yang kedua, apa sih ontologi itu? Lalu yang ketiga, peran ontologi dalam perkembangan vaksin di Indonesia. Lalu yang keempat, ada perspektif ontologi terhadap eksistensi vaksin COVID-19 di Indonesia. Dan yang terakhir, ada penerapan ontologi secara aktual dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja yang pertama, yaitu mengapa vaksin COVID-19? Apa sih urgensinya? Nah, seperti yang kita ketahui ya, di sini saya hanya akan membahas secara singkat saja, secara sangat brief, karena saya yakin COVID-19 ini sudah secara umum diketahui oleh masyarakat luas tentang apa itu COVID-19, kemudian sumbernya dari mana, dan lain sebagainya. Dan juga gejala-gejalanya tentu kita sudah mengetahuinya. Oleh karena itu saya hanya akan bahasnya secara singkat saja. Seperti yang kita ketahui kan, kasus pertama COVID-19 di Indonesia itu ditemukan pada 2 Maret 2020. Itu artinya sudah sekitar 15 bulan COVID-19 ini terkonfirmasi ada di Indonesia. Nah, bisa kita lihat di grafik ini, di mana warna biru ini menunjukkan kasus terkonfirmasi, lalu yang warna hijau ini kasus sembuh, dan yang warna merah ini adalah kasus meninggal. Bisa kita lihat sepanjang Maret sampai sekitar Februari 2021 ini mengalami kenaikan. Lalu baru di Februari ini lalu sampai hari ini, sampai pada tanggal 23 Mei, itu mengalami grafik penurunan. Nah, meskipun begitu, pada tanggal 23 Mei 2021 ini masih ditemukan 5.280 kasus terkonfirmasi. Nah, ini saya dapat sumbernya dari covid19.go.id. Jadi meskipun bisa kita lihat bahwa grafiknya sudah mengalami penurunan, namun jumlah kasus terkonfirmasi masih bisa dibilang cukup tinggi. Apa sih urgensinya? Lalu urgensinya dari vaksin COVID-19 ini apa? Nah, tentunya karena saya percaya masih ada beberapa kelompok masyarakat yang masih meragukan atau bahkan menolak vaksin COVID-19 ini sebagai upaya pemerintah untuk menanggulangi COVID-19. Entah itu karena alasan keyakinan, sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Padahal vaksin COVID-19 ini merupakan upaya yang dipilih pemerintah untuk menanggulangi, untuk menurunkan kasus COVID-19. Oke, lanjut. Nah, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu apa sih itu ontologi? Nah, saya ambil sumbernya dari buku Filsafat Ilmu buku Filsafat Ilmu, Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan yang ditulis oleh Dr. Andes Haji Muhammad Adib, MA, selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Nah,
Ontologi itu kalau dipecah berasal dari kata ontos dan logos. Ontos itu artinya sesuatu yang berwujud, sedangkan logos artinya ilmu. Maka kalau digabungkan ontos logos akan jadi ontologi, yaitu ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada dengan berdasarkan pada logika semata. Nah, gimana nih? Contoh-contoh pertanyaannya kayak gini. Apa sebenarnya realitas benda itu? Apakah sesuai dengan wujud penampakannya atau tidak? Apakah kedudukan ilmu dalam ruang yang ada ini? Benarkah ilmu itu ada? Apakah konsep ilmu sebagai kajian tentang kausalitas itu bermakna di tengah ruang yang ada yang tidak terbatas itu? Kausalitas ilmiah yang terlalu terbatas. Nah, bingung kan kalau cuma membaca tentang pengertian, kemudian pertanyaan-pertanyaan ini mungkin kalau masih apa sebenarnya realitas benda itu masih mungkin bisa dipahami ya. Jadi saya akan berikan satu contoh. Coba dilihat lampu di rumah atau di kafe atau di sekolah, di mana saja lampu. Nah, bisa kita lihat kan bahwa lampu menghasilkan cahaya, bisa kita lihat dengan mata eksistensi dari cahaya itu. Nah, tapi cahaya itu asalnya dari mana? Itu kan. Nah, ini mulai bekerja ontologi. Nah, kita tidak bisa melihat asal dari cahaya itu secara langsung kan, tetapi kita bisa menggunakan logika nalar kita bahwa cahaya yang dihasilkan, cahaya lampu itu berasal dari listrik. Nah, listrik itu berasal dari mana? Pikir lagi dengan logika kita, nalar kita kan berasal dari PLN gitu kan, sumber listriknya gitu. Nah, artinya listrik dan PLN itu kan nggak bisa kita lihat dengan mata, sedangkan cahaya dan lampu itu bisa kita lihat kan. Jadi ontologi itu bisa mungkin dikatakan tidak pasti ya, namun kemungkinan atau bisa dikatakan hipotesis, pokoknya mempelajari sesuatu tentang eksistensi. Nah, kan karena saya tadi bilang tidak pasti atau merupakan suatu kemungkinan, kan bisa saja kan lampu itu sebenarnya bukan berasal dari listrik, cahaya yang dihasilkan dari lampu itu bukan berasal dari listrik atau bukan berasal dari PLN, bisa saja berasal dari baterai atau mungkin panel surya atau yang lain sebagainya. Meskipun padahalnya akan diubah menjadi listrik kemudian menjadi cahaya. Namun mungkin bisa saja tidak berasal dari PLN seperti itu. Nah, jadi itulah ontologi. Jadi dia itu mempelajari dasar dari eksistensi suatu anasir. Jadi dasarnya gitu. Nah, ini ada suatu fun fact yaitu Feyerabend menyatakan bahwa ITEK baru mampu mengeksplorasi alam semesta ini sekitar 1% saja. 99%-nya masih misteri. Menarik banget kan? Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke ontologi dari vaksin COVID-19 ini. Kita akan mempelajari tentang hakikat dari vaksin COVID-19. Pertama, vaksin. Nah, apa sih itu vaksin? Nah, vaksin itu mengandung antigen yang sama dengan antigen yang menyebabkan penyakit. Jadi, antigen di dalam vaksin itu sama dengan antigen penyebab penyakit. Jadi, di penyakit itu ada antigennya kan. Nah, itu sama dengan yang dikandung oleh vaksin. Namun, bedanya di dalam vaksin itu antigennya sudah dikendalikan atau dilemahkan. Maka pemberian vaksin tersebut tidak akan menyebabkan orang yang menderita penyakit seperti jika orang tersebut terpapar atau terpajan dengan antigen yang sama secara alamiah. Jadi cuma antigennya aja tapi efeknya nggak sama kayak yang terkena secara alamiah. Nah, outputnya atau keluaran dari vaksin itu gimana sih? Nah, karena
dia mengandung antigen yang sama dengan antigen penyebab penyakit, tentunya kan antigen ini kan suatu benda asing kan, dan akan direspons oleh sistem kekebalan tubuh. Nah, sistem kekebalan tubuh ini akan melawan antigen tersebut, sehingga apabila antigen tersebut menginfeksi kembali, misalnya antigen ini berasal dari, tentunya misalnya berasal dari virus yang sebenarnya secara alami ya, karena sifatnya sama, karena antigennya sama, cuma asalnya aja yang beda, maka reaksi imunitas yang lebih kuat akan timbul. Jadi sistem imun tubuh itu bisa melawan, bisa mengingat, kemudian tahu cara melawan si virus tersebut. Nah, sekarang kita bicarakan tentang vaksin COVID-19 di Indonesia. Nah, kalau berdasarkan data dari Our World in Data 3 hari yang lalu, yaitu sekitar tanggal 21-22, ini di Indonesia dosis yang sudah diberikan itu sebanyak 24,4 juta, kemudian divaksinasi lengkap masih 9,75 juta, artinya populasi yang sudah divaksinasi lengkap ya, sudah vaksinasi lengkap itu sebanyak 3,6%. Sedangkan di seluruh dunia dosis yang sudah diberikan 1,65 M, kemudian miliar, kemudian divaksinasi lengkapnya 387 juta, dan persen populasi yang sudah divaksinasi lengkap sebanyak 5%. Nah, ini sama. Ini hanya grafiknya aja, yang tinggi ini, yang lebih tinggi dari yang gelap ini adalah yang sudah divaksinasi minimal satu dosis, jadi bisa ke atas. Sedangkan yang hijau lebih gelap ini itu yang sudah divaksinasi lengkap, ini di Indonesia dari Our World Data. Nah, seperti yang kita sudah ketahui, vaksin COVID yang sudah ada di Indonesia ini antara lain ada Sinovac dan AstraZeneca. Dan berdasarkan berita dari Media Kompas 5 hari yang lalu, ini ada namanya vaksinasi gotong royong. Apa sih vaksinasi gotong royong itu? Itu vaksin kepada karyawan atau karyawati dan individu lain dalam keluarga yang pendanaannya dibebankan pada badan hukum atau badan usaha. Nah, di sini ada Sinopharm, CanSino, Moderna. Nah, Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, CanSino, Moderna, ini bisa kalian cari kelebihan, kemudian efek samping, dan lain sebagainya dengan sangat mudah di Google. Oke, selanjutnya adalah peran ontologi dalam vaksin COVID-19. Nah, peran ontologi sendiri ini dilakukannya riset tentang asal COVID-19, mengetahui jenis COVID-19, cara infeksi COVID-19, cara penyebarannya, dan sebagainya. Seperti yang kita ketahui bahwa di awal-awal itu COVID-19 dikatakan berasal dari kelelawar, infeksinya, kemudian menyebarnya melalui droplet, dan sebagainya. Nah, itu kan karena dilakukan riset tentang hakikat dari si COVID-19 ini. Nah, output yang dihasilkan atau keluarannya, maka akan dapat diketahui cara menanggulangi COVID-19 itu sendiri, yaitu salah satunya dengan vaksinasi. Ya, cara lainnya adalah dengan isolasi, kemudian lockdown, dan sebagainya. Namun, karena pada proyek ini yang dibahas adalah vaksinasi, maka saya tulis salah satunya adalah dengan vaksinasi. Itulah peran ontologi dalam COVID-19. Terus selanjutnya adalah perspektif ontologi. Mohon maaf, ini tipe perspektif ontologi dari filsafat ilmu terhadap eksistensi vaksin COVID-19 di Indonesia menuju pada kesimpulan bahwa COVID-19 merupakan hal yang signifikan dalam upaya penanggulangan COVID-19 di Indonesia karena tiap individu akan memiliki sistem imun yang mengingat cara untuk melawan virus COVID-19 dalam tubuh. Lalu penerapan lainnya ontologi
Itu contohnya adalah dengan melakukan riset dan studi pustaka melalui jurnal-jurnal serta sumber terpercaya tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan COVID-19. Nah, gimana? Jadi vaksin itu tentunya sangat urgen kan untuk kita lakukan sebagai upaya penanggulangan COVID-19. Makanya yuk vaksin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.